Nati ala an tusawwijani ibnataka wa yada'u kullu sadakin al-ukhra fayaqulu qabiltu nikahaha aw sawajaha lianna nikaha bihadhihi as-sighati yaj'alu bid'a kulli minhuma sadakan lil-ukhra wa huwa la yajuz fa in lam yaj'al al-bid'a sadaqan sahhat as-sighatu wa sahha an-nikahu. Ya. Jadi nikah sigar itu pertama ya bentuknya adalah seorang bapak itu mengatakan kepada seorang laki-laki, saya menikahkan kamu dengan anak putri saya, tapi dengan catatan kamu menikahkan anak putrimu juga sama saya. Ya, istilahnya tukar menukar begitu. Bukan tukar tambah. Ya, itu namanya syigar. Jadi seorang bapak mengatakan, saya nikahkan anak perempuanku sama kamu, tapi kamu juga nikahkan anak perempuanmu sama saya. Nah, syigarnya itu adalah menjadikan maharnya itu juga maharnya yang pertama. Jadi artinya maharnya yang di situ itu juga maharnya yang di sini. Jadi tidak ada mahar. Ya, istilahnya kalau dalam bahasa Bugis pakuani roh. Siaga lo mu penre, suka matutu lo penre. Jadi pada ki aja atau ma penre. Jadi tidak ada mahar, tidak ada uang panai, tidak ada macam-macam gitu. Nah, itu namanya nikahu asyigar. Nah, itu tidak boleh. Dan itu disepakati ulama sebagai nikah yang batil, tidak sah. Ya, saya kira jelas ya. Jadi menikahkan seorang anak perempuan dengan laki-laki lain, tapi laki-laki lain itu juga punya anak perempuan, plus dinikahkan juga anak perempuannya sama calon menantunya, gitu. Nah, itu nikah syigar kalau maharnya itu juga yang di situ, juga yang di sini. Ya, karena orang kan kadang tidak mau repot. Nah, itu kata guru kita, itu la yajuz, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, sekarang fa illam yaj'alil bid'a sadaqan sahhatis sigatu wa sahhan nikahu. Nah, tetapi bila seandainya maharnya itu lain, masing-masing memberi mahar dan itu terkesan tidak ditukar maharnya, nah, itu boleh sigatnya dan nikahnya juga boleh. Jadi kesimpulannya boleh saja seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya sama laki-laki lain, dan laki-laki itu juga menikahkan anak perempuannya sama laki-laki itu, tapi masing-masing maharnya berdiri sendiri. Ya, letung pendre iko letu pendre ya. Ya kan? Nah, begitu. Nah, kalau begitu boleh. Dan nikahnya sah. Nah, cuman kenyataannya mungkin sampai hari ini belum ada yang pernah melakukan itu. Ya, tapi seandainya itu dilakukan, maka itu boleh. Sama dengan misalnya ada seorang seorang janda dengan seorang duda misalnya, contoh saja ya. Janda ini punya anak perempuan, duda ini punya anak laki-laki. Duda dan janda ini menikah. Anaknya janda ini dengan duda ini juga menikah gitu. Itu boleh. Cuman lagi-lagi yang begini-begini hampir bisa dikatakan tidak terjadi. Maka dia lo muka pu beniki, tapi ru anak ta dari suami tak sebelumnya nikahkan dengan anakku dari istriku yang sebelumnya begitu. Agak nikah agak senayar. Ya.
Ada istilah Bugisnya, nikah ke sila na kumakero. Si kaporo. Ya pokoknya itulah. Ada ya? Oh ya. Kalau ada ya, alhamdulillah itu sah, boleh saja itu. Boleh. Cuman ini tidak lazim terjadi di masyarakat kita. Ya, tidak lazim terjadi. Ya, nanti ada yang mengatakan, loh kok bisa? Ya memang bisa. Karena anak perempuan itu dari pasangannya yang lain. Anak laki-laki itu dari juga pasangannya yang lain, bukan saudara. Ya. Yang tidak boleh nanti itu adalah kalau nanti ada anaknya yang lahir baru mau dia nikahi. Itu tidak boleh karena dia sudah saudara sebapa atau saudara seibu, tidak boleh lagi. Nah, tapi kalau masing-masing ada bawaannya ceritanya tuh, istilahnya apa kalau dalam bahasa sekarang itu? Ada buntutnya gitu. Di situ ada buntut, di sini ada buntut. Ya, mau buntutnya juga mau sama-sama ya sudah, itu boleh. Jadi sama dengan ini, di situ ada anak perempuannya, saya di sini ada anak laki-laki, ya sudah, bapak ibunya menikah dengan anak masing-masing gitu. Ya, tapi kalau disamakan maharnya itu juga yang di situ dengan di sini, itulah tidak boleh. Tapi kalau masing-masing punya mahar sendiri, itu boleh, dan nikahnya tentu saja tidak disebut dengan nikah syigar, dan pada waktu yang sama itu nikahnya sah, boleh-boleh saja. Ya. Wa dalilu ala butlani nikahi syigari ma ruya an ibni Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an syigari. Jadi ada dalilnya yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar bahwa memang Nabi melarang melakukan model nikah seperti itu. Jadi yang dilarang itu kalau maharnya itu tidak ada disebabkan karena yang di situ dengan di sini itu juga maharnya. Ya, itu yang tidak. Wali anna nikah syigari isyrakum fil bid'i bainahu wa baina ghairihi fa asbaha kama law zawwaja ar-rajulu ibnatahu min rajulaini fi sigatin wahidah. Wa hadza la khilafa ala butlanihi bainal ulama. Jadi juga ada yang menyamakan bahwa nikah syigar itu seakan-akan sama dengan seorang laki-laki itu menikahkan anak perempuannya sekaligus dengan dua laki-laki dengan satu syigar. Ya. Nah, itu tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh. Ya. Jadi seorang perempuan langsung dinikahkan oleh walinya dengan dua laki-laki sekaligus. Tidak boleh kan? Ya memang tidak boleh. Ya. Tapi kalau laki-laki langsung sekaligus dua perempuan yang nikahi, boleh tidak? Boleh saja. Boleh. Tidak ada halangan. Ya. Jadi nikah dulu yang satu ini, nikah lagi ini. Bahkan ada riwayat itu, ya, kalau tidak salah Hasan apa Husain, ya, Husain bin Ali atau Hasan bin Ali, ya, anaknya Ali bin Abi Thalib, ya, putranya Fatimah radhiyallahu anha, itu pernah dia menikahi perempuan dalam sehari itu lebih dari satu. Ya. Kalau bukan Hasan Husain, itu saya tidak ingat secara pasti apakah Hasan atau Husain, tapi salah satunya itu dia pernah akad nikah dalam sehari itu lebih dari satu yang diberi istri itu. Ya kuang kemulai makuaro silakan. Tapi menikahi lebih satu bukan saudari, ya, bukan orang yang bersaudara, tidak boleh.
maka damasinya wagu kasih mita toyan rina pa lola de toy kakakna de tonel o mengalah mapasituju maka ada bagaimana paling di kalau dua-duanya mau saja. Nah, kakaknya dulu dinikahi baru adiknya lagi dinikahi, wah itu tidak boleh. Haram hukumnya karena ya calon istrinya itu bersaudari, tidak boleh. Ya kecuali kalau ditalak satu atau mungkin meninggal satu ya bolehlah dilanjut. Kalau ada lagi saudarinya yang memang cocok dan mau ya sudah bismillah, tidak apa-apa itu. Ya, itu boleh kalau begitu. Taib. Ya. Fa illam yaj'alil bid'a sadaqan fi sigati fa khilafun fil madhhabi asy-Syafi'i ala qawlaini al-asahhu as-sihhatu li adami at-tasyriki fil bid'i wa laysa fi dhalika illa syartu aqdi fi aqdin wa dhalika la yufsidun nikaha. Jadi secara khusus di dalam mazhab Syafi'i ya pendapat yang paling sah itu adalah yang mengatakan tadi boleh. Kalau istilahnya itu tadi anak sama-sama anak ya bapak dengan ibu sama-sama begitu. Yang penting bukan maharnya tadi itu juga di situ itu juga di sini. Jadi pendapat yang paling sah dalam mazhab Syafi'i itu boleh. Nah, tapi ada juga pendapat yang lain dalam mazhab Syafi'i juga ya wa idza sumiyat ta'aqudan fi sigati malan ma ja'li bad'i sadaqan ka qawli al-mujib wa yada'u kullu minhuma wa alfu jinih masri sadaqal ukhra batal aqdu kulli minhuma bil asah liwujudi tasyrik. Ya. Ada pendapat yang kedua mengatakan sihhatun nikahi ya li'annahu laisa ala tafsiri surat asy-Syigari. Ya, ada yang mengatakan itu tidak sah. Tapi yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i itu boleh seperti yang disebutkan. Ya. Taib. Selanjutnya secara umum ya syarat-syarat yang harus terpenuhi di dalam ijab kabul itu pertama, jadi ada sekitar 8 atau 9 ya. Jadi ini kesimpulan secara umum syarat yang harus terpenuhi di dalam ijab kabul itu. Ya. Artinya kalau itu tidak terpenuhi salah satunya ya bisa dikatakan nanti ijab kabulnya tidak sah. Kalau ijab kabulnya tidak sah berarti otomatis nikahnya juga tidak sah gitu ya. Tidak sah. Ya. Yang pertama ada ijab wa qabulun bil lafzi. Itu pertama. Ijab dan kabulnya itu harus secara lafaz yang digunakan. Ya. Harus lafaz. Ya, artinya di sini tidak boleh, siapa tahu ada orang istilahnya dia menikahkan si kado-kado ami bawang. Selesai sih. Tidak boleh. Harus ada lafaznya dan lafaznya itu harus sharih, harus jelas. Memakai kata-kata nikah atau zawaj. Ya, seperti yang sudah pernah kita jelaskan. Itu yang pertama. Jadi harus ada ijab kabulnya secara lafzi ya, secara lafaz ya. Jadi tidak boleh istilahnya si kode-kode mata bawang, ya harga si pese-pese bawang makwahe kurasi. Nah itu kan seperti dalam transaksi jual beli itu kan ada itu. Saya pernah lihat di TV itu ya. Tapi bukan di Sulawesi, kayaknya di Sumatera apa di mana itu ya, Kalimantan.
Jadi memang ada di situ pasar ya. Kalau mereka menjual misalnya sapi atau kambing atau mungkin kerbau, mereka itu transaksi jual belinya tidak dengan lafaz, tapi baku apa istilahnya itu? Dia main tangan begini si pese-pese. Dan itu kan ada anunya, ada caranya tuh. Ya jelaslah kita tidak mengerti itu. Mungkin kalau dia mengatakan 10 juta, tidak tahu berapa kali pencet itu tangannya itu. Kalau dia bilang wah ini terlalu mahal, mungkin dia ada lagi nak pencet bilang wah mahal sekali ini. Nanti dia bilang lagi berapa paling maumu, pencet lagi bilang saya maunya sekian. Nanti dia bilang cocok itu mau yang jadi. Baku pencet-pencet saja. Wah itu tidak boleh, itu yang begitu dibawa dalam transaksi sigat nikah itu. Ijab kabulnya tidak boleh baku pese-pese, saya bilang supaya dia gagal segini bawa. Tuh, tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh. Harus penerimaannya itu harus sesuai dengan ijabnya, sekalipun secara makna. Ya. Jadi misalnya contoh secara makna, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya bernama Sulaiha dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Langsung dia bilang saya terima nikahnya Sulaiha dengan mahar yang disebutkan. Itu sudah ada tawafuk, sudah ada keserasian, kesecocokan dari sisi maknanya, bahwa yang dimaksud dengan mahar itu ya itu tadi yang disepakati. Tapi kalau mau lebih oke ya dia mesti bilangnya dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah gitu. Baik. Antakuna minal waliyyi waz-zawji aw man yanubu anhuma biiznin syar'iyyin ya. Wa an tabqa ahliyatul muta'aqidaini kamilatan ila tamamis sighah. Ini yang syarat yang ketiga. Jadi yang menikahkan itu adalah wali, ya. Jadi walinya yang menikahkan, atau yang yang dipercayai, yang diserahkan ya. Siapa yang diserahkan oleh walinya untuk menikahkan anaknya, ya. Dan juga yang dinikahkan itu harus sehat walafiat, ya kan? Ketika dia dinikahkan tidak boleh dalam keadaan gila gitu, tidak boleh. Ya harus dia kamila al-ahliyah, ya, ya sampai ijab kabul, proses ijab kabulnya selesai. Jadi siapa tahu ada orang sehat pas dinikahkan, saya nikahkan kamu, tiba-tiba dia gila. Wah itu tidak jadi itu, tidak jadi, karena dia gila. Jadi kata guru kita di sini, dia harus sehat sampai betul-betul proses ijab kabulnya selesai. Apa paling kumpulan ni ijab kabul, utarima ni bla 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 bla, tunai karena Allah Taala. Tiba-tiba majak sedih tak pagilai, itu berarti kan sudah sami tadi itu nikahnya. Ya sami. Ya mengenai masalah kelanjutannya dia mau sama atau tidak itu nanti urusan dia berdua dan keluarganya gitu. Kan memang ada juga kasus begitu. Kok tiba-tiba dia gila begitu. Ya dia bisa ngake sebabna. Metalak dan ni kana tajam aku harus tak pagilai dekoi antakuna bilafzi sawaji awin nikahi wa ma yashtaqu minhuma. Jadi harus dengan lafaz nikah atau sawaj, atau yang sepadan dengan itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, saya nikahkan kamu ya, alla takuna muakkatah wala muallaka ala ma yahtamilu al-wujud wal adam. Jadi sigat ijab kabulnya juga tidak boleh sementara. Jadi ini masuk dalam kategori nikah kontrak atau nikah mut'ah. Bila saya nikahkan kamu dengan anak saya
ya setahun saja begitu, itu tidak boleh. Atau tidak boleh ijab kabul itu digantung. Ya, artinya begini. Kalau kamu nanti, saya nikahkan kamu dengan anak saya, nanti kalau dia sudah sarjana dengan kamu dengan mahar bla 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 bla, itu tidak boleh. Jadi muallak namanya kalau begitu sigatnya. Maka ni kodena sarjana. Tuh. Jadi tidak boleh ada istilahnya kalau dalam bahasa Bugis digantungi maka dah mupewene mi matu na ko sarjana mi. Maka ni kodena sarjana. Dan itu na jaji jama-jama nge, jadi tidak boleh begitu. Kalau mau tunggu sarjananya sekalian ditunggu saja. Bila nanti sekalian sarjana betul baru. Jangan bilang nanti kalau begini saya nikahkan kamu dengan anak saya kalau nanti gerhana bulan. Wah. Maka ni kodena gerhana. Allah takuna bilafdhi syigari wa huwa al-khulu anil mahri mal badali bil bid'ah. Ya, jadi itu tadi tidak boleh dengan lafaz syigar itu yang tidak ada apanya tadi, tidak ada mahar. Allah yarji al-mujibu fi ijabi hatta yatimmal qabul. Itu juga seorang yang menikahkan tidak boleh tiba-tiba dia ralat. Ya. Apa dia ralat? Misalnya contoh dia mengatakan begini. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya Sulaiha dengan mahar 50 gram emas tunai karena Allah Ta'ala. Sorry, saya tidak jadi begitu. Itu narale esena ko magwero. Wedeno odi. Ya. Dan wadi Allah yafsila bainal ijabi wal qabuli fasilun ajnabiyyun aw ghairu ajnabiyyin yadullu ala al-i'rad syar'an aw urfan. Ini juga, dan ini yang paling penting sebenarnya, tidak boleh ada yang memperantarai antara ijab dengan kabul itu dengan apa istilahnya kata-kata yang diucapkan oleh orang lain yang tidak ada urusannya dengan ijab kabul itu. Dan ini banyak yang terjadi sebenarnya ini. Ya, biasa kalau ijab kabul banyak orang di situ duduk. Lo katose lena codok-codok kur. To iko ko menonton mo mako bawan no. Pak tanatiko Pak botingi tanatiko saksi. Katopia lena lo kacodo-codo kur. Contoh. Ini antara wali perempuan dengan laki-laki yang dinikahkan. Bilang walinya itu perempuan, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya bernama Sulaiha dengan mahar 50 gram emas tunai karena Allah Ta'ala. Codo ni denre rutudange maka dah terima ni magati no. Malah na Pak Guru maka dah saya terima nikahnya akadano saya terima guru sami ko loka kro. Denole tidak boleh begitu. Ya. Ya kamu macam sisa botika iku paling terima jangan nanya. Ada orang biasa begitu. Loka tu si mata codo-codo guru. Ya kan? Jadi orang yang ijab kabul bolehlah kita kumpul-kumpul di dekatnya. Tapi kalau kita bukan saksi, bukan kita yang menikahkan, ya sudah diam saja. Nanti setelah proses ijab kabulnya selesai, ya sudah baru kita bicara kalau ada yang mau dibicarakan gitu. Itu. Tapi kau matenggang ijab kabul te lo katoki mak ganggu kuro. Apalagi mak Pak Guru ki. Terkadang juga yang paling penting di sini yang menikahkan juga kadang. Malah justru dia ajar, saya terima nikahnya acueno kuya, saya terima nikahnya Puan imam yang mau menikah atau saya? Itu tidak boleh itu imamnya itu, diam saja. Itu tugasnya imam itu adalah mengucapkan ijab itu. Kalau seandainya dia wakil ya dari walinya perempuan. Aja nana lena si makeda.
Pak guru si botingnya makada saya terima nikahnya. Dituntun ceritanya kan, jangan dituntun. Nah purani dilatih, purani di Pak guru, iya kan? Nah, gitu. Ini yang paling penting ini, dan ini sensitif sekali karena kapan tidak diperhatikan ini bisa nikahnya tidak sah karena ijab kabulnya tidak benar, prosesnya tidak benar gitu. Ya. Saya kira itu barangkali nanti insya Allah kalau panjang umur kita lanjutkan itu terkait dengan bagaimana model ijab kabul kalau seandainya pengantinnya itu misalnya bisu. Ya, ada pengantin bisu kan? Atau mungkin ya apa istilahnya tunarungu ya. Ya, bagaimana menikahkan orang seperti ini? Itu nanti ada penjelasannya khusus untuk orang seperti ini dinikah. Pak isurem mete mak galerong itu mah tuh agak tuh masuk. Ya. Jadi nanti ada khusus sigatnya dia. Ya, tunarungu itu. Ipakado-kado miga makuahe atau pakai bahasa isyarat yang lain. Itu nanti bisa dijelaskan pada insyaallah pengajian berikutnya. Baik, ada yang mau bertanya? Ya. Salam. Sedikit pengalaman kemarin waktu kembali dari satu tempat ke Bone, kebetulan waktu pesawat itu berangkatnya jam 5 lewat 5 menit. Subuh dari mana? Dari Jakarta ke sini. Jam 5 lewat 5 menit. Sedangkan waktu subuh 5 subuh. Waktu subuh masuk pukul 4 lewat 10 menit. Sedangkan kita harus berada di ruang tunggu itu sekitar pukul 4 lewat 20 menit. Terus kemarin saya bingung salat dan takutnya juga ditinggalkan dalam pesawat. Jadi kembali saya lakukan salat di atas pesawat. Pertanyaannya boleh atau tidak? Terima kasih. ya. Artinya tidak ada sama sekali waktu untuk salat sebelum naik pesawat. Hampir tidak ada. Kenapa? Maksud saya jam berapa tadi take-off-nya? Jam 4. Jam 4.20 naik pesawat atau take-off nih? Belum, masih baru mau naik. Ya. Di ruangan tunggunya itu jam berapa datang di situ? Sekitar 3 menit saja saya tiba di ruang tunggu langsung naik. Karena banyak proses pemeriksaan administrasi yang ternyata lama sekali, 4 kali ada, 4 kali diperiksa. Apanya diperiksa? Kartu vaksin sama PCR. Saya salah. Intinya begini, seandainya betul tidak ada kesempatan untuk bisa salat di di ruangan tunggu itu ya, sama sekali memang tidak ada ya, karena harus segera naik pesawat karena pesawatnya sudah mau terbang. Ya sudah, nanti salatnya di atas pesawat. Kemarin pas saya kepala itu saya pakai ada selembar sweater untuk sholat. Pas saya mau takbiratul ihram ada panggilan. Ada panggilan untuk memasuki. Iya.
Ya artinya kalau masih proses itu, aslinya pas naik pesawat itu tidak langsung naik pesawat langsung terbang. Itu kan ada jedanya itu, berapa menit orang naik pesawat, baru kemudian nanti setelah itu baru bisa bergerak pesawatnya. Artinya itu sangat waktunya sangat luang ya. Ya, luang di waktunya sebenarnya kalau begitu. Ya kalau kecuali kalau misalnya semuanya orang di atas sudah di pesawat, baru tinggal kita sendirian belum, baru dipanggil-panggil, Ki, atas nama penumpang ini mohon segera naik di pesawat gitu. Itu kalau begitu darurat betul itu. Tapi kalau istilahnya baru dibuka pintu untuk naik pesawat, itu kan artinya prosesnya masih lumayan lah, bisa sampai 15 menit masih itu baru pesawatnya lepas ya tinggalkan tempat itu kan, itu masa gena. Tapi intinya kalau memang tidak ada waktu untuk itu, ya sudah, salatnya di pesawat. Ya, salatnya di pesawat. Ya, nanti salatnya di pesawat, ya di kursi saja duduknya, begitu. Ya, karena kan kalau domestik begini, ini pesawatnya kecil. Beda kalau pesawat yang misalnya ke luar negeri itu besar sekali kan. Kadang ada tempatnya paling di belakang itu luas. Nah, itu boleh orang bisa salat di situ, berdiri. Kalau tidak, duduk di situ di kursi tidak apa-apa. Ya. Ya. Itu mayoritas ulama itu membolehkan. Ya. Saya kira itu penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya pernah masuk dari bawah, terus ada namanya menuju rumput di dalam kuburan. Terus ada teman satunya menurut dan jauh karena pada di lari bersama sudah dia boleh menjauh kubur, bahkan karena kubur itu Allah untuk kalau saya minta doa di besi yang berarti karena boleh di saya, betul saya tanya saya ada jadi bagaimana yang kondisi golongan yang ada di kota-kota besar seperti itu kan biasa dari kota rata-rata di tol sedang dan tidak hukuman tanah. Jadi itu yang misalnya harus dijelaskan. Dan kedua, saya mendengar Ustaz menyampaikan dalam caranya melarang mengucapkan bacaan keras seperti basmalah dalam masjid kamar mandi. Jadi ini kategorinya yang pengajar, yaitu yang Ya, saya mulai dulu dari pertanyaan yang kedua ya. Jadi pertama memang kode etiknya kalau kita sedang berada di kamar kecil ya, kamar mandi, memang kita tidak boleh baca Quran di situ, karena itu kan tempat yang kotor. Jadi sangat tidak layak orang mengaji di situ, baca Quran di dalam itu ya, termasuk misalnya Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Tetapi pada waktu yang sama tidak ada larangan bahwa kita itu boleh berzikir di dalam kamar mandi. Jadi maksudnya berzikir di sini mengingat Allah begitu. Jadi kalau misalnya kita mau baca apa begitu ya, ya jangan dilafazkan. Cukup di dalam hati saja gitu. Ya. Karena kalau kita di dalam kamar mandi tetap kita dianjurkan untuk tetap ingat Allah kan?
Nah, cuman ya kalau mengingat seperti itu, apakah dalam bentuk misalnya tadi ada doa-doa atau apa, ya sudah, itu nanti di dalam hati saja. Ya, di dalam hati saja, jangan dilafadzkan, dikeluarkan dalam bentuk suara begitu. Karena itu sangat tidak kondusif antara yang dibaca dengan tempat itu gitu. Ya kan? Ya. Kalau sebelum masuk sih tidak ada masalah kan? Iya, sebelum masuk. Iya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Itu kan doa masuk ya. Iya. Jadi basmalah juga tidak apa-apa. Yang penting itu kalau baru mau. Tapi kalau sudah di dalam ya sebaiknya ya jangan dilafadzkan doa-doa itu kalau seandainya mau doa-doa begitu. Ya. Ya, jadi mengingat Allah di dalam kamar kecil itu tetap itu harus. Ya, tidak ada dalil yang mengatakan tidak boleh. Terus apa yang mau diingat kalau kita ke dalam? Ya, cuman memang etikanya itu ya dilafadzkan jangan gitu. Ya, itu yang pertama ya. Ya. Yang kedua ini mengenai masalah mencabut rumput ya. Ya. Saya pun juga tidak pernah menemukan dalil bahwa itu tidak boleh dicabut rumputnya. Ya. Yang dilarang itu kalau di kuburan itu ya nginjak-injak apanya itu ya, atau duduk-duduk di situ nginjak-injak itunya. Ya itulah kode etiknya, petunjuknya Nabi. Tapi kalau sampai mencabut rumput, apalagi tujuannya untuk bersih-bersih, ya kan banyak kan kuburan kita di sini itu sampai kayak padi sudah itu rumputnya itu. Dene risek kedetik ini kubur tertutupi dengan rumput, apa itu yang paling besar? Lah, mestinya kan dibersihkan gitu. Ya tidak apa-apa. Pokoknya bagaimana caranya ya jangan dibiarkan karena itu satu bentuk penghargaan kita orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah mati. Karena Nabi mengatakan manusia itu harus dihargai. Bagaimana cara menghargai ketika dia hidup, begitu juga ketika dia mati tetap harus dihargai. Nah kalau misalnya kuburannya marantas akoro banyak rumputnya, sudah sesekali kita bersih-bersihkan itu. Iya, itu. Saya kira itu anunya itu. Iya. Supaya juga nanti istilahnya ketika kita datang di situ ya bisa kita lihat oh ini jalannya yang kita cocokin gitu. Iya. Jadi itu penjelasan saya. Ya kalau misalnya rumputnya berdoa ya itu kan memang tidak ada makhluk termasuk tumbuh-tumbuhan bahkan yang tidak bergerak seperti batu itu semuanya ada tasbihnya itu. Ya, cuman dalam bahasa Al-Qur'an ya walakin la tafqahuna tasbihahu. Cuman kitanya manusia tidak mengerti bagaimana pohon itu bertasbih kepada Allah, bagaimana batu itu, bagaimana rumput itu. Semuanya itu bertasbih gitu. Ya, tapi pada waktu yang sama ya kalau mau bersih-bersih tidak ada masalah. Karena itu lil hajah, ada keperluan di situ. Ya. Makasih. Ada lagi? Ibu-ibu di belakang? Ya, memang begini, ada kisahnya Nabi itu. Pernah Nabi itu berjalan lalu melewati satu kuburan. Ya, Nabi berhenti di situ dan dia mengatakan dua kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang di dalam kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Ada sahabat bertanya, apa masalahnya sehingga dia disiksa ya Rasulullah? Nah, kata Nabi, yang satu ini kalau dia lagi habis buang air kecil, ya dia tidak bagus cara bersihnya gitu. Yang satunya kana yamshi ala namimah, dia suka namimah. Ya, artinya dia suka menggunjing gitu kan. Nah, ini kan Nabi mengambil ya kayak tangkai kurma itu lalu dia tancapkan di situ.
sambil Nabi berdoa, memohon kepada Allah agar kuburan ini penghuninya itu tidak disiksa selama tangkai ini masih belum mengering, ya begitu. Ya, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya kira itu barangkali ya, tidak ada. Jadi saya kira cukup karena loncengnya juga ya, jarasnya sudah bunyi juga. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Al-Fatihah.